warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kayak kedinginan, padahal habis pada makan. Ada yang nambah, makan mie ayam enak, makan mie ayam tadi. Ada kangkung, kangkung tuh apa namanya, kuat nanti fisik kita, insyaallah kuat mikul. Ada tempe. Cari lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Dan habis selesai acara ini nanti pada makan lagi di luar. Di luar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun. Wa qala Sayyidina Umar radhiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa qala Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani di kitabih Al-Ghunyah, Syahrul Rajab syahrun litadhhiril badan wa syahrul Sya'ban syahrun litadhhirir ruh wa syahrul Ramadan syahrun litadhhirir ruh wal jasad. Qadhatul muhtaramin, para hadirin sekalian, wabil khusus akhina al-kiram Al-Mukarram Al-Ustaz Hadi Purnama. Ini beliau memang cukup lama ya, sama saya. Bahkan sewaktu saya masih jadi tukang ribut pun beliau tahu ya. Masih bangor-bangornya saya ya. Nah, beliau ini memang dari dulu kumpul sama anak-anak ya. Dulunya ketua bola PHG ya, PHG apa artinya itu? Putra Harapan Gerindo. Jadi beliau punya harapan terus buat orang Gerindo sampai saat ini. Akhirnya kiram Al-Habib Hasan Al-Idrus juga sebelahnya tuh Kang Jarwo ya. Kang Jarwo, Pak Ustaz Qadir Rahman, ketua panitia dengan segenap pengurus lainnya. Tidak lupa pula kepada ibu-ibu ya, dari ketua panitia curang menyebutin ibu-ibu ya. Enggak di aku ya, padahal dari rumah sakit ya. Repot masa dulu, Masya Allah ya. Ada dipimpin Ibu Neni ya, istri daripada Ustaz Hadi, ini yang depan sini. Sebelahnya istri saya. Sebelahnya istri saya. Alhamdulillah saya menikah ya beberapa waktu yang lalu. Itu pun kalau Ustaz Hadi bilang udah kodok-kodar ya. Udah kodok-kodar Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu itu terjadi, nggak ada yang kebetulan ya. Semua ada suratannya semua ya. Apa yang kita miliki nggak ada yang abadi. Kali kita punya pasangan itu ya, oh, cinta saya sama istri saya sehidup semati, bohong ya. Kadang lakinya mati duluan, bisa jadi bininya mati duluan ya. Ada cerai hidup, ada cerai mati. Bukan hak kita, itu hak Allah ya. Nah jadi guru-guru kita yang lain
para ikhwan baik dari Majelis Ratib pimpinan Saudara Ihsan ngantuk saya. Terus dari Mushola Al-Istiqomah ya, ada Bang Dedi, Mas Rijal. Dari majelisnya Bang Teddy, Bang Uji, alhamdulillah kumpul semua. Ya, mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam ini membawa makna yang besar buat kita ke depan. Baik para hadirin sekalian, rahimakumullah. Di sebelah saya juga ada Pak RW ini, RW 04, RT banyak nih, RT banyak. Ya, ada RT Nusantara, ya. Ini RT senior, ini ada RT Kalianyar, nih jadi MC, tapi belum senior. Ya. Kalianyar, ada RT yang lain. Ya. Alhamdulillah kumpul semua malam ini, mudah-mudahan menjadi ukhuwah, ya, tali persaudaraan kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Belonjar, pukul belonjar aja. Pakai HP. Yang mau ngerokok, ya, kita nyantai aja. Ya. Belonjar aja. Bu, gunanya mau belonjar kali capek di dapur. Pakai HP. Ya, baik. Kumpul di sini anak-anak majelis, kumpul di sini pengurus wilayah, ya, mempunyai tugas yang sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Jadi di malam tawakuf ini saya akan bicara itu. Tawakuf itu dari kata tawakkufa ya tawakkufan. Kalau kita ngaji tasrif itu ya. Artinya penutupan. Tapi penutupan di sini bukan permanen, sementara. Karena bulan puasa kan ya, orang masing-masing ada kesibukan, ditambah ke sholat tarawih ya. Belum lagi ibu-ibu dari sore udah masak, entar tengah malam masak lagi ya. Jadi tidak ada niat menghentikan kegiatan taklim, karena yang namanya menuntut ilmu itu dari mulai buayan sang ibu sampai kepada lihat lahat, wajib hukumnya ya, menuntut ilmu. Nah, pada kesempatan ini saya akan bicara tentang 3 hal. Mungkin selama ini pernah dengar ada istilah khotib, ada istilah dakwah, ada istilah tabligh. Kebetulan di sini ada pengurus masjid, pengurus mushola, pengurus majelis. Ya. Tugas tabligh, tugas khotib, tugas dakwah. Ini Allah khitab kepada umat secara khusus. Karena ayatnya Allah katakan wal takum minkum ummatun. Hendaknya ada di antara kamu ummatun, segolongan orang. Umat segolongan. Ya. Jadi bukan satu umat. Kata umat di sini maknanya satu, tapi yang dimaksud segolongan orang, sekelompok orang. Nah, kita di kelompok. Nah, sekelompok orang, ya, mereka bersatu, mereka kompak, maka ada yang menjadikan organisasi seperti Nahdlatul Ulama, FPI, ya, ini organisasi besar sampai organisasi kecil. Ini perintah Quran. Ada sekelompok orang, segolongan orang, ya. Apa tugasnya? Yad'una ilal khair. Mereka mengajak orang kepada kebaikan. Jadi tugas seorang guru, tugas seorang santri ngajak. Kita kelompok sama-sama ngajak orang. Ya. Ngajak apa? Yad'una ilal khair. Serukan, ajak mereka kepada kebaikan. Wa ya'muruna 'anil munkar. Cegah mereka dari kemungkaran. Ini tugas kita bersama, bukan tugas saya. Ya. Berpuluh-puluh tahun ya, saya ini didampingi sama Ustaz Hadi. Ada Kang Jarwo sebelah sana. Alhamdulillah kita berjuang di lingkungan biridha'illah wa bi'idznillah. Ridha Allah yang kita cari, izin Allah yang kita cari. Kita berjuang di lingkungan supaya lingkungan kita ini hidup.
menjadi lingkungan yang agamis. Alhamdulillah di lingkungan kita di sana tuh kitab aja orang tahu. Oh kitab Sapina, oh kitab Tajan Daruri, oh kitab anu. Dulu nggak ada yang tahu. Orang tahu kitab di pesantren. Sekarang alhamdulillah pada tahu. Nah jadi tugas ini pun bukan tugas santri, bukan tugas seorang kiai saja. RT RW pun punya tugas sama. Yad'una ilal khair. Ya, maka ada istilah khotib, ya, khutbah, dakwah, tabligh. Apa itu khutbah? Khutbah itu menyampaikan nasihat agama tapi disertai syarat dan rukun. Ya, orang yang menyampaikannya disebut khotib. Maka ada khutbah Jumat, khutbah sholat Idul Fitri, khutbah sholat Idul Adha, khutbah sholat gerhana, khutbah sholat minta hujan. Memberi nasihat agama tapi ada syarat, ada rukun. Nah kemudian tabligh adalah istilah tabligh ini berawal dari hadis Nabi. Nabi mengatakan balighu ani walau ayat, sampaikan olehmu walau satu ayat. Kita santri ngaji belum penuh, ngerti baru satu ayat, ayo sampaikan kepada yang lain. Ajak kita sama-sama bangun lingkungan kita, agamanya kita hidupkan, ya sosial kita hidupkan. Ayo sama-sama. Ya. Jadi jangan terpaku sama yang sudah ada. Jangan terpaku hanya berputar kepada yang sudah aktif. Sasaran khutbah, sasaran tabligh orang yang belum aktif. Ini tugas kita berat. Ya. Kemudian dakwah. Dakwah ini dari kata da'a yad'u dakwatan. Ya. Artinya menyeru, mengajak orang untuk kembali kepada Allah. Dalilnya ayat Quran. Apa ayat Qurannya? Ingat ya, pernah saya sampaikan. Ayat Quran tentang dakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah mereka, serukan mereka supaya kembali ke jalan Tuhanmu dengan baik, arif, bijaksana. Baik-baik kita ajak. Jadi tugas kita bersama. Kalau tugas saya sendirian saya berat. Ya. Tugas kita bersama masing-masing di majelisnya, di sana, di Istiqomah ada Kang Dedi, ada Mas Rijal dan yang lain. Ajak yang belum aktif, biar mau aktif. Bagaimana caranya? Cara banyak. Al-wasail hukmu lil maqasid. Ya. Perantara itu adalah merupakan bagian dari tujuan yang dimaksud. Perantara cara banyak. Yang di majelis Al-Amar nih tua di Al-Amar ya. Di Al-Amar tua, kenapa saya bilang tua? Dari zaman Allah yarham Ki Haji Zuhri masih hidup. Beliau mengajar di Masjid Al-Amar dan beliau mempercayakan saya untuk meneruskan. Ya, alhamdulillah sampai saat ini. Jadi majelis paling tua di Al-Amar. Ya. Jadi bagaimana caranya kita mengajak yang lain supaya bisa menghidupkan lingkungan dengan kegiatan agama dan kegiatan positif yang lainnya. Ini tugas kita bersama. Ya. Bukan tugas yang Ustaz Hadi sendiri, bukan tugas saya sendiri, kita sama-sama. Ya. Nah, jadi ke depan mudah-mudahan kita lebih bisa menghidupkan lagi. Ya. Ini bukan buat kepentingan saya sama pribadi, manfaatnya kembali kepada ente semua. Manfaatnya kembali kepada ente semua. Berkahnya lingkungan insya Allah aman. Lingkungan aman. Jadi semoga ilmu yang sedikit yang sudah didapat dan sudah dipelajari bisa ya, diamalkan dan ada buahnya. Buahnya ilmu itu pengamalan. Nah kenapa malam ini kita adakan acara tawakufan di Megamendung? Ya, kalau Mega Mustika penyanyi dangdut, ya, Megawati bekas presiden. Jadi Megamendung kita ada. Alhamdulillah dengan Megai Mendung maka hujan mulu dari kemarin kita datang. Ya. Alhamdulillah diadakan di sini karena saya punya pandangan menyetujui acara di sini, punya pandangan dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Di situ disebutkan Rasulullah berpesan dalam menyampaikan ajaran agama itu jangan membuat santri itu jenuh, bosan.
dengan kegiatan-kegiatan yang menjenuhkan, yang membosankan. Jangan, kata Nabi. Ini ada. Ya, jadi rujukannya ini. Ya. Kesini enak nggak? Hah? Enak, makan tinggal makan. Ya. Yang makan lengkap. Ya. Lengkap ya apa itu? Tahu, kangkung, emping saya nggak kebagian, emping habis. Ya. Kopi kagak habis-habis. Ya. Alhamdulillah, ngopi lagi. Ya. Sekarang belum, entar lagi baru ngopi lagi. Ya. Oh, ada jagung bakar, alhamdulillah. Ya, yang kebagian pulang ke mitra. Mitra banyak, jagung. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, acara tauqafan ini diadakan di sini ada dasar. Dan ditambah malam ini tadi Ustaz Haji bilang malam 27 Rajab. Jadi kita sudah tabar 27 Rajab itu ada acara apa? Malam apa 27 Rajab? Hah? Apa? Apa? Apa kan? 27 Rajab Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad kenapa Isra Mi'raj? Allah hibur hatinya, Allah obati hatinya. Ya. Nabi sepanjang hidupnya banyak fitnah yang dialami. Fitnah ini, fitnah itu, bahkan percobaan pembunuhan itu dialami oleh Rasulullah SAW. Sampai lagi sholat, Nabi lagi sujud, kepalanya mau ditimpa sama batu besar. Nabi lagi sujud, tempat sujudnya dilempari kotoran onta. Bahkan Nabi lewat diudahin. Perjuangan Nabi luar biasa. Kita belum apa-apa. Baru omongan orang. Cil. Ya. Cil dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi dikejar-kejar. Orang bawa pedang semua. Sampai Nabi masuk ke Gua Hira. Masuk di Gua Hira, turun ayat surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim sampai wajahna min baini aydihim sadda. Nabi baca itu. Begitu keluar, orang nggak ada yang melihat, nggak ada yang ngeh, sebagian pada tidur. Ya. Jadi kalau kita kondisi darurat, berbahaya, ada apa-apa, takut ancaman orang baca ayat itu. Ya, surat Yasin dari ayat Yasin sampai wajah al-namin ini. Yang mau cewek baca Yasin dari awal sampai akhir 3 kali, jangan napas. Dapat kagak? Dapat kagak masuk tarakan. Nah, pakai apa tuh? Ya, pakai bantuan darah keselang. Nah itu, jadi Rasulullah diancam luar biasa, perencanaan pembunuhan, difitnah ini segala macam, bahkan dibilang junun, Nabi dibilang gila, Nabi dibilang tukang keluh, Nabi dibilang tukang santet. Terus Nabi berjuang, Nabi nggak pernah klarifikasi. Apa ada yang didatengin sama Nabi? Atau anak buahnya itu kebukin kita gulung? Nah. Kenapa? Ini cuma ibarat orang mau naik pohon, celana diprosotin dulu, jadi nanti nggak naik-naik. Apa yang terjadi? Naik derajat Nabi, bukan jatuh, naik derajat Nabi. Terus ila maqam mahmuda, sampai pada tempat yang paling terpuji. Setelah ujian fitnah ini apa segala macam, Nabi ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Pamannya Abu Thalib meninggal, istri tercinta Khadijah meninggal. Maka disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Sedihlah Nabi ditinggal istri, ditinggal pamannya, meninggal. Sedih. Cuman kalau ditinggal meninggal, jangan nangis guling-gulingan, nggak boleh. Ya. Kalau nangis sekedar nangis wajar, ya ditinggal mati. Kalau nangis guling-gulingan, gua nggak terima, nggak terima sama siapa? Ya. Tuh malaikat yang ambil nyawa, gitu. Udah aja malaikat. Memang kita si Abdul Qadir, ya. Si Abdul Qadir Al-Jilani waliullah, beliau pernah lewat, ada seorang ibu lagi nangis dengan anak satu,
meninggal anak. Satu kali lewat dia, kenapa Bu? Ini anak saya boleh pengen, anak satu-satunya, anggaplah umpamanya namanya Dedi. Pak RT yang bilang ketua panitia Pak RW ya. Jadi melihat ibunya seperti itu, saya Abdul Qadir lari. Itu malaikat di udang. Siapa malaikat pencabut nyawa? Israel atau Azrail di udang. Kembalikan ruh si anak. Kembalikan ruh si anak. Dikembalikan, hidup lagi. Coba kita yang muda, bocah sekali dulu. Hidup lagi tuh anak. Seorang wali Allah. Kenapa? Allah kasih izin. Ini orang dekat sama Allah. Nah, setelah Nabi mengalami amul husni, tahu kesedihan, orang-orang yang dicintainya meninggal dunia, tidak lama kemudian Nabi Allah angkat. Kemana? Ke Sidratul Muntaha, langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh yang paling atas, Sidratul Muntaha, disebut Isra wal Mi'raj. Nabi Allah hibur, Allah angkat, dan diperintahkan menerima salat 5 waktu. Naik derajat, bukan turun. Maka perjalanan hidup manusia kita tidak bisa baca. Ke depan kita gimana kita tidak bisa baca. Apa besok kita masih bisa berkumpul seperti ini? Apa nanti Ramadan kita bisa bertemu dengan Ramadan? Kita tidak bisa baca. Apa umur kita ke depan masih ada seminggu lagi? Belum tentu. Ya, tapi mudah-mudahan panjang umur. Ya, saya sih mintanya sama Allah. Ya, saya mintanya sama Allah. Kalau bisa, ya, jangan saya duluan, kalian duluan. Atau sebaliknya, kalian duluan, saya belakangan. Wallahu a'lam. Masalah maut itu rahasia Allah. Jodoh, rezeki, mati, rahasia Allah. Nggak ada yang tahu. Jadi ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang nggak bisa berubah. Oh, saya bisa berubah. Tadinya saya susah, terus jadi kaya. Nggak berubah. Memang takarannya. Tadinya turunnya Allah turunin dikit-dikit, diturunin lebih. Takarannya tetap segitu. Ya. Jadi jodoh, mati, rezeki, takdir yang tidak bisa berubah. Maka disebut rahasia Allah. Kalau orang Sunda bilang jodoh sarua jeung pati, nggak bisa berubah. Nah, seperti kita sakit, ini takdir yang bisa berubah. Kita sakit, berobat atau nggak berobat, minum obat warung. Lalu Allah kasih sembuh, nah, itulah takdir yang bisa berubah. Kalau ternyata malah mati, ya memang takdirnya harus mati. Jadi kodok Allah ada yang positif, ada yang negatif. Kita harus terima. Karena itu rukun iman. Percaya kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Tidak wajib Allah menjadikan takdir kita baik terus. Tidak wajib. Kadang Allah jadikan takdir kita buruk, tapi buat menjadi baik. Tergantung kita bisa mengambil hikmahnya. Nah, pada malam ini kita berada di penghujung bulan Rajab, tanggal 27 Rajab. Bulan yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani litathiril badan, bulan buat membersihin badan. Nanti tidak lama lagi ketemu dengan bulan Sya'ban, bulan buat membersihin ruh. Berikutnya ketemu Ramadan, bulan buat membersihin badan sama ruh. Nanti ketemu pertengahan Sya'ban, disebut nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban tanggal berapa ya? Tanggal berapa ini nisfu Sya'ban? Ya 15, nisfu hasilnya separuh ya. Tanggal 15, tanggal 14 malam 15. Tanggal 14 asar itu dimasuk 15. Itu nggak lama lagi, berarti 2 mingguan lagi ya. 2 mingguan lagi. Apa yang dibaca pada malam nisfu Sya'ban? Apa yang dibaca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini yang dibaca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nanti ini saya kasih tahu dari sekarang. Siapa orang yang memberikan keluasan rezekinya pada malam nisfu Sya'ban, ya, kepada anaknya, kepada istrinya, maka
rezekinya Allah luaskan sampai Syaban yang akan datang. Jadi nanti malam Syaban tuh selain baca Yasin ingatin Pak, malam itu tambah. Bunda ini jangan lupa malam itu. Ya, baca Yasin 3 kali balik dengan niat masing-masing. Malam nisfu. Ya. Niatnya yang pertama boleh niatnya ngajak. Niatnya yang pertama baca surat Yasin minta kuat iman Islam. Niatnya yang kedua minta apa? Panjang umur untuk taat dan ibadah. Terus yang ketiga minta rezeki yang banyak, ya, jangan tanggung-tanggung. Ya, niatnya buat ibadah. Kalau ibu mau cepat kaya, saya bisa kasih amalan. Ya, saya bisa kasih amalan. Baca ayat kursi. Kalau sanggup, ya, 3 hari tiap malam 1000. Ya, kalau 1 hari itu 1000 baca ayat kursi. 3 malam untuk kursi udah 3000, jual. Ya, ayat kursi 11 kali habis sholat subuh sama habis sholat isya. Atau baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tiap malam 70. Siapa orang yang baca ini la haula tiap malam 70, maka dia punya kantong tak pernah kosong dari fulus. Sedangkan kita punya prinsip laisa fulus saya ini mampus. Ya kan? Kalau nggak ada fulus, nggak ada duit, bisa mampus. Nah, baca la haula, insya Allah kantongnya nggak pernah kosong dari fulus kalau nyimpan. Ya. Insya Allah artinya Allah kasih jalan keluar, ya, jalan buat menarik rezeki. Kalau sanggup 70 di paling minim, boleh 100, mau kuat lagi 300 baca itu la haula rutin tiap malam ba'da isya atau sebelum tidur. Insya Allah Allah buka jalan rezekinya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku nggak mau kerja, aku mau baca la haula aja, jangan. Tetap ikhtiar, baca doa itu ibarat kita tanam pohon, kita siramin, insya Allah tumbuh buah. Ya. Jadi malam nisfu Sya'ban, tidak lama lagi masuk Ramadan. Ramadan berapa bulan? 1 bulan. Paling banyak berapa hari? 30 atau 29. Nabi seumur hidupnya itu ya, paling banyak puasa yang 30 hari itu 2 kali kalau nggak salah. Lebih banyak 29. Ya, lebih banyak 29. Jadi kalau ada yang beda, oh no, puasanya duluan. Biarin aja. Ya, kita puasanya ikut pemerintah lebih bagus. Ya, lebih afdal. Ya. Nah, nanti perbedaan itu jangan ribut. Yang penting bagaimana kita bisa menjadikan Ramadan itu sebagai momen untuk mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang yang bertobat, membersihkan diri, dan orang yang mensucikan diri. Allah cintai. Jadi manfaatkan momen bulan Ramadan. Cuma 1 bulan. Sementara kita hidup di 11 bulan yang lainnya. Dari bulan Muharram terus sampai ke Ramadan, 11 bulan kita hidup nggak puasa, bebas. 11 bulan kita banyak lalai, 11 bulan kita banyak lupa, 11 bulan kita banyak tinggalin kewajiban, 11 bulan kita banyak maksiat, 1 bulan kita bersihin dosa kita selama di bulan Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur. Ya. Allah kasih taufik hidayah bisa menghidupkan Ramadan. Bahkan Allah pertemukan dengan Lailatul Qadar. Ya. Kita manusia, bukan malaikat. Kita manusia, bukan nabi. Manusia Allah ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk rupa dan sebaik-baiknya. Manusia rupanya bagus, manusia rupanya cantik, bahkan sebaik-baiknya. Ya. Coba manusia bicaranya indah, bahasanya ada arti. Coba hewan, apa arti? Kucing, meow. Ya. Manusia bahasanya bagus. Seandainya Allah rubah manusia hidungnya di belakang, cakep nggak?
Atau hidungnya tetap di depan, matanya di atas ini dua-duanya. Jelek. Jadi Allah ciptakan manusia ini dengan bagus fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang seindah-indahnya. Bahkan Allah lengkapi tubuhnya dengan mata untuk melihat. Mata untuk melihat yang positif. Kadang mata kita banyak disalahgunakan. Mata kita banyak melihat maksiat sepanjang hidup kita. Dikit mata kita melihat kebaikan. Mana kebaikan yang kita lihat dengan mata kita? Sudahkah kita rutin istiqomah baca Quran? Kita lihat Al-Quran dengan mata kita. Kadang baca Quran cuma di bulan Ramadan, itu pun sampai pertengahan doang. Oh saya hatam, tapi rame-rame. Mata kita banyak maksiat. Allah berikan kita mulut, lidah, lisan Allah berikan, bisa mengecap rasa. Lidah kita bisa merasakan pahit, bisa merasakan manis, bisa merasakan pedas. Tapi apa kita bisa merasakan lidah kita pada saat berbicara pada orang lain, ghibah pada orang lain, hasud pada orang lain? Lidah kita banyak melakukan dosa. Allah berikan kita telinga. Kalau kita tidak diberikan telinga, bahaya, banyak mudarat. Dan kita lewat di jalan besar. Kalau Allah nggak kasih mata sama telinga, gimana? Allah kasih telinga, tapi telinga kita buat mendengarkan yang buruk-buruk. Telinga kita senang mendengarkan maksiat. Telinga kita senang mendengarkan ghibah. Banyak dosa. Allah berikan nikmat dalam tubuh kita, tapi dosa yang kita lakukan banyak. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan Allah pertemukan sekali lagi dengan bulan Ramadan. Sayyidina Umar mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab, koreksi, perhitungkan diri kita sebelum kita dikoreksi, diperiksa oleh Allah. Jangan sibuk koreksi orang. Kita masing-masing, nggak lelaki nggak perempuan, punya pakaian kotor. Punya pakaian kotor. Saya punya pakaian kotor. Yang lain punya pakaian kotor di rumah masing-masing. Ngapain mikirin pakaian kotor orang? Pakaian kotor sendiri cuci, bersihin. Sibuk sama aib orang. Jadi kita jaga, kita perbaiki kurang kita, koreksi diri kita, muhasabah sebelum kita dikoreksi oleh Allah. Oh, kita masih punya orang tua kita masih hidup, kita banyak dosa sama orang tua. Jangan sama orang lain, sama orang tua kita banyak dosa. Kita sudah mencaci maki orang tua, kita sudah menghujat orang tua, kita tidak patuh sama orang tua, kita tidak bisa membahagiakan orang tua, padahal orang tua mati-matian membahagiakan dan menyekolahkan kita sampai kita bisa berdiri. Banyak dosa. Oh, orang tua saya sudah meninggal, bagaimana saya mau membalas, mau berbakti? Masih bisa. Jalan dan perintah Allah, sholat 5 waktu, biarpun kita tidak kirim Fatihah ke orang tua, tetap sampai. Apalagi kita baca Fatihah, ada milik sedekah, niatin pahalanya buat orang tua. Sama orang tua saja kita banyak dosa. Ini yang harus kita rapihi, kita benahi. Dosa sama diri kita, dosa sama orang tua, belum dosa sama Allah. Sibuk sama diri kita, sama dosa kita koreksi. Dosa kepada Allah mudah diampuni, dosa kepada manusia sulit diampuni. Biarpun kita sudah minta maaf sama orang yang kita sakiti, sama orang yang kita zalimi, sama orang yang kita gibahi, kita minta maaf dan orang itu memaafkan, Allah belum tentu memaafkan. Dosa sama manusia lebih berat. Tapi kita tidak bisa menahan mulut orang. Kita yang menahan dada. Mungkin ini cara Allah, mungkin bicara dari Allah buat membersihkan dosa-dosa kita. Karena kita banyak dosa. Ya, tidak semua dosa bisa dihapus, dibersihkan dengan istighfar, minta ampun pada Allah. Tidak. Ada dosa-dosa
yang bisa Allah hapus dengan cara Allah berikan ujian, bisa sakit, bisa kesulitan, dan lain-lain sebagainya. Ini cara Allah untuk membersihkan dosa kita. Nah, pada malam ini saya ajak muhasabah, ya. Kita renungin umur kita udah berapa sampai saat ini, ya. Banyak yang kita tinggalin. Maka pada kesempatan ini saya berharap Allah turunkan taufik kepada kita semua, Allah turunkan hidayah kepada kita semua. Kita ingin, ya, menjadi hamba Allah yang baik. Kita ingin bisa menghadapi ujian-ujian itu, ya, dengan hikmah. Mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaihi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-madhab alaiha an-nahya wa alaiha an-nawd wa alaiha al-adhu insyaallah ta'ala min al-aminin bi rahmatillahi wa karamih. Al-Fatihah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'ma wa ikafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Ahlal Taqwa Ahlal Maghfirah, ya Dzakirat Dzakirin. Tub alaina taubatan nasuha. Tub alaina taubatan nasuha. Tub alaina taubatan nasuha. Wa zidna bi fadli rahmatika nura wa zuhura wa wudu'a ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la tazal min ahli al-syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna fi dhurriyyatina wa la tadhurna fi khamli ta'atika warzuqna birrahum. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma fariqal furqan wa munzil al-Qur'an bil hikmah wal bayan. Barik lana fi syahri Ramadan wa atiqna lailatal qadar. Allahumma kshif anna min al-bala wal wabaa ma yahiqu ghairuk. Allahumma kshif anna min al-bala wal wabaa ma yahiqu ghairuk. Allahumma fa'alna min al-bala wal wabaa ma yahiqu ghairuk. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Allahumma astur awratina wa amir rawatina. Allahumma yassir lana umurana wa la tahmil qulubina wa abdana wa salama wa afiyat fi dinina wa dunyana. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Allahu iyyakum ajma'in. Ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.